Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Ramah, kita berjumpa kembali dalam analisis Timur Tengah mingguan. Pada hari ini saya menulis di portal detik.com tentang Masjid Hagia Sophia dan ambisi Erdogan. Kita tahu bahwa dalam seminggu 2 minggu terakhir muncul perbincangan di media sosial, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, tentang perubahan Museum Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Saya juga ditanya oleh beberapa media nasional bagaimana pendapat saya tentang perubahan dari museum ke masjid. Saya berpandangan bahwa kita harus menghargai kedaulatan Turki untuk menentukan sikapnya terkait dengan perubahan dari Museum Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia. Tapi juga saya ingin mengatakan bahwa masjid merupakan simbol peradaban di mana Rasulullah membangun masyarakat Madinah, Rasulullah membangun toleransi dan moderasi. Jadi sebenarnya mengubah museum menjadi masjid adalah sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh. Tetapi tentu kita melihat ada apa sungguhnya dari sikap yang diambil oleh Erdogan ini. Nah, kita tahu bahwa Turki saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang juga berdampak terhadap ekonomi dalam negeri Turki. Dan sebelum pandemi ini, ekonomi Turki terus menghadapi satu tantangan dan krisis dengan menurunnya mata uang Turki dan besarnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di Turki. Nah, tentu ini menjadi pukulan telak bagi Erdogan ketika dalam referendum terakhir kota-kota besar yang dulunya dikuasai oleh AKP, partai dari Erdogan, justru mengalami kekalahan, di antaranya Istanbul, Ankara, Izmir, dan lain-lain. Dan terakhir dalam pemilu Istanbul, kita tahu bahwa kandidat dari partai AKP mengalami kekalahan dari partai oposisi. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi kalkulasi dari Erdogan bahwa menjelang pemilu presiden untuk periode yang kedua pada tahun 2023 nanti, Erdogan akan menghadapi tantangan yang sangat serius. Di satu sisi Erdogan tidak mampu mengatasi dampak-dampak dari pandemi, di sisi lain juga ada kecenderungan yang disebut dengan Erdoganisme, di mana Erdogan ingin membangun satu imperium, karena kalau tidak salah hampir 18-19 tahun Erdogan menjadi orang nomor 1 di Turki. Disinilah kemudian Erdogan berselancar melakukan sejumlah manuver dan terobosan politik, diantaranya adalah satu kebijakan yang kita tahu datang secara tiba-tiba, yaitu mengubah Museum Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia. Nah, kita tahu bahwa dulu Hagia Sophia ini adalah gereja itu katedral di masa Konstantinopel. Tetapi ketika Sultan Mahmud II bisa mengalahkan Konstantinopel pada tahun 1453, lalu kemudian gereja atau katedral Hagia Sophia dirubah menjadi masjid yang pada waktu itu adalah simbol dari atau masjid dari simbol dari kemenangan dinasti Ottoman. Dan karena itu kalau kita melihat sejarah dinasti Ottoman, bahwa Masjid Hagia Sophia ini merupakan salah satu masjid simbolik. Disinilah kita melihat ketika Erdogan berhasil mengubah dari museum menjadi Masjid Hagia Sophia, Erdogan menyampaikan dalam pidatonya, "Saya hari ini melihat Sultan Mahmud II Al-Fatih." Dan kita tahu bahwa Erdogan melalui satu kebijakannya ini ingin mendapat simpati yang luas dari masyarakat, tentu dari para pendukung, dari loyalisnya dari partai AKP. Tetapi Erdogan juga sedang menyasar
kelompok dari sekuler konservatif, yaitu mereka yang tetap menerima sekularisme sebagai dasar konstitusi Turki modern, tetapi juga mereka menginginkan agar simbol-simbol keagamaan, terutama masjid, mendapatkan tempat yang semestinya. Kita tahu bahwa ketika Mustafa Kemal Atatürk berhasil menaklukkan tentara-tentara dinasti Ottoman 1923-1924, Kemal Atatürk melakukan perubahan yang besar-besaran terhadap simbol keagamaan. Bahasa Arab dilarang, jilbab dilarang, dan masjid juga mendapat perhatian dari Mustafa Kemal Atatürk. Dan diantaranya adalah Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1935 mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Itulah yang kemudian dikenal sebagai sekularisme modern Turki. Nah, Erdogan melalui kebijakannya mengubah dari Museum Hagia Sophia ke Masjid Hagia Sophia merupakan satu tarikan nafas yang sekarang dikenal dengan teori Erdoganisme. Erdoganisme ingin membangkitkan kembali mimpi-mimpi dinasti Ottoman, Khilafah Utsmaniyah. Nah, pertanyaannya, apakah Erdogan berhasil dalam hal ini? Erdogan cukup berhasil, karena kalau kita lihat bagaimana respon orang-orang Turki sendiri sangat positif dengan terobosan yang diambil oleh Erdogan. Tetapi sekali lagi Erdogan dikecam oleh berbagai negara barat, terutama Amerika, sekutunya Eropa, dan UNESCO, karena mereka menganggap bahwa Hagia Sophia adalah satu warisan sejarah yang semestinya tetap menjadi netral. Dan tentu Erdogan patut berbangga karena dia menunjukkan keberaniannya terhadap negara-negara barat, khususnya Amerika, di mana hampir sebagian besar negara-negara di Timur Tengah pada umumnya bertekuk lutut jika berhadapan dengan Amerika dan sekutunya. Erdogan menunjukkan keberaniannya untuk menentang sikap-sikap dari negara barat. Nah, jadi kalau selama ini kita melihat ada Iran, ada Syria yang begitu berani menentang kebijakan negara-negara barat, nah sekarang Turki atau Erdogan menunjuk keberaniannya untuk menentang apa yang disampaikan Amerika, negara-negara Eropa, dan UNESCO tentang perubahan dari Museum Hagia Sophia dan menjadi Masjid Hagia Sophia. Nah, persoalannya sekarang sekali lagi Erdogan mempunyai tanggung jawab tidak hanya mendapatkan keuntungan secara elektoral, di mana popularitasnya semakin baik di Turki saat ini, tetapi yang terpenting adalah Masjid Hagia Sophia harus betul-betul menjadi simbol dari peradaban Islam, di mana di dalamnya dibangun toleransi, di mana di dalamnya dibangun moderasi. Dan kita mendengarkan dari Erdogan dan pemerintah Turki bahwa meskipun Hagia Sophia diubah dari museum menjadi masjid, nanti akan tetap dibuka untuk para wisatawan dari kalangan non-muslim, karena bagaimanapun Masjid Hagia Sophia ini mempunyai sejarah yang panjang. Dulunya adalah gereja atau katedral. Jadi sekali lagi kita tidak perlu berpolemik terlalu panjang perubahan dari museum ke masjid ini. Kita harus mempunyai pemahaman yang jernih bahwa masjid dalam khazanah Islam adalah simbol dari peradaban, simbol dari toleransi, simbol dari pencerahan, dan simbol dari kemajuan. Yang terpenting sekarang Erdogan harus betul-betul menjadikan Masjid Hagia Sophia ini sebagai kiblat toleransi umat beragama, sebagai kiblat pencerahan keagamaan, dan sebagai kiblat dari moderasi. Itulah kira-kira analisis Timur Tengah pada minggu kali ini tentang Masjid Hagia Sophia dan ambisi Erdogan. Sahabat Islam Ramah, kita akan sambung lagi dalam analisis Timur Tengah minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.